Silakan. Thank you, Bung King Kodok. Kok Bung King Kodok sih? Bung King. Ya tapi kalau misalnya kita melanjutkan pembahasan yang tadi Bigan bilang masalah Cape Town ya. Onyx Olympus memang sudah beberapa kali melakukan split positioning di early game ya. Itu mungkin dari segi untuk resource-nya mereka ingin memperluas lagi. Ataupun dari segi vision-nya gitu untuk pengumpulan informasi. Karena balik lagi ada revival system yang bisa mereka manfaatkan. Tapi kita masih penasaran dengan garis pesawat yang gue rasa cukup adil kali ini untuk game pertama kita. Oke, kita lihat arahnya bakal kemana. Menuju ke arah Cape Town. Arah Cape Town. Sangat terlihat jelas ya ke arah Cape Town. Agak jauh sih ke arah Sentosa. Ini bakal jadi PR juga buat teman-teman dari Bigetron Delta meninggalkan Sueb dan juga Sensei yang turun terakhir. Gue punya pikiran kayak gini malah. Kenapa gue sempat bilang tadi Cape Town-nya itu. Nah kan dua pemain Onyx di mana? Dua player Onyx-nya di mana? Kalau misalkan tim lain notice kayak contoh si siapa yang tadi Vesa semangat oke mereka benar-benar butuh poin, mereka bisa ambil dua pemain Onyx Olympus aja gitu. Iya, karena kalau kita ngomongin tentang week ketiga juga biasanya ada kuda-kuda hitam ya, yang mana gue udah pasti nggak lolos ya udah mainnya nanti terus aja. Tapi kita lihat kali ini udah ada serangan yang terjadi antara tim Kagenra dan juga Arakyu Kazu. Cuman colek-colekan aja sih sebenarnya, nggak ada inisiasi yang terlalu krusial karena mereka juga cuma notice satu sama lain dan mereka harusnya cukup bijak untuk tidak melakukan serangan bertubi-tubi karena ini juga masih early ya. Iya, gue sempat dapat obrolan juga semalam abis main sama Adi tuh. Sama Coach Adi. Ada gosip apa tuh? Dia sempat bilang Kagendra ini apa ya nggak mau ngalah gitu. Udah nggak mau ngalah, ngotot lagi gitu. Itu yang tadi kita bahas ya. Susah ditumbangin juga masalahnya Kagendra. Mereka terlalu ngotot juga. Bahkan dilawarin sama RRQ tim yang selalu ada di papan atas. Kagendra ini tim yang naik turun kasta gitu loh istilahnya. Tapi mereka tetap punya keberanian untuk yang kita lawan ini meskipun raja terakhir yang ngapain harus takut gitu loh. Itu yang gue salut dari Kagendra. Dan sejauh ini ketika RRQ dan Kagendra bermain di hari yang sama di map pertama, gue ngerasa Kagendra cukup sukses sih buat nahan pergerakan RRQ. Betul. Tadi juga kita lihat RRQ juga tidak melanjutkan pergerakan mereka. Dan tapi kalau kita ngomongin Kagendra, Arterji, Surya itu juga bukan player-player baru Pak. Memang mereka juga player lama yang mempunyai track record yang cukup baik gitu di industri Free Fire itu sendiri. Namun kita balik kali ini ke arah Genesis Dogma ya. Genesis Dogma so far sih nggak ada gangguan yang cukup mengganggu mereka. Jadi mereka juga masih terbilang cukup aman. Bisa dibilang ini game pertama sepi banget ya early-nya. Ini karena week ketiga gitu. Jadi orang-orang mainnya aman banget nih. Nggak ada early fight yang benar-benar dar-der-dor. Tapi kita lihat tadi di kill feed ada Bigetron Delta ya barusan ya. Iya memang Bigetron sempat melakukan kontak tadi. Ada beberapa player yang berhasil ditukar juga bersama dengan teman-teman dari Genesis Dogma. Karena Bigetron gak nyampe tuh menuju ke arah dari Sentosanya. Sehingga menurut aku pribadi Bigetron akan bermain dengan tempo yang cukup lambat. Mereka berada di arah Sentosa dan mereka akan masuk di zona selanjutnya tanpa ada hadangan. Terkecuali Onyx Olympus benar-benar nargetin juga tuh ke arah teman-teman dari Bigetron Delta. Tapi menarik, ini dia sudah ada hitlist dari RRQ Kazu harusnya yang dibuka. Menuju ke arah Kagendra dan ternyata ada satu pemain yang tertangkap di sana. Kiki yang akan coba dikejar oleh Raf dan kawan-kawan. Tembakan masih belum terlihat satu pemain dari Genesis Dogma yang sudah mulai terpojokan akan dikomit oleh 4 pemain sekaligus dari Kagendra. 1 poin eliminasi tambahan untuk Kagendra. Yap, 1 poin eliminasi untuk Kagendra. Ini dia yang tadi sempat dibilang sama Bigan kalau Kagendra itu ngotot banget ya. Walaupun cuma 1 orang yang terlihat tapi mereka langsung all in gitu aja. Dan di sisi lain juga kita Onyx Olympus ternyata sudah mendapatkan 2 poin eliminasi. Padahal mereka ini terpisah ya. Ada 2 player yang di Cape Town dan sisanya menyebar ke arah yang lain. Tapi so far masih lumayan aman, tapi ternyata Gardu habis diselamatin ya. Iya biasalah Gardu memang begitu ininya. Memang selalu suka main kemana-mana dia mah. Dan arah team fight yang akan coba komit dilakukan oleh teman-teman RF atau SFC paling depan menyerang ke satu sisi. Tapi ternyata satu pemain berhasil tukar Panzi. Sayang sekali harus dijatuhkan. Ada sebuah ledakan yang ternyata bukan berjuka semangat oke. Volt berhasil merevive kembali ke arah seorang Panzi karena sebuah vending mesin dilepas oleh teman-teman SFC paling depan. Homer coba menyalakan tembakan. Maju belum on point tapi Jibril berhasil diculik dengan 1 buah tembakan headshot seorang Volt. Coba turun ke arah bawah, 2 melawan 3, 1 sedang di revive, 1 orang sudah mulai turun juga, baru hidup, dibalikan keadaannya, oh cukup low, langsung dimasukin jongkok dar. SCFC paling span berhasil diratakan di rumahnya sendiri. Aduh, tapi di sisi lain ternyata juga ada Kagendra yang lagi dan lagi terlibat 1. Tapi
Pikayan dan bahkan satu player Raf berhasil dijatuhkan. Coba untuk di backup terlebih dahulu, ternyata JRTG push. Dapatkan balasan tapi ternyata di depan kaget ayam bisa hilang dua orang, bahkan langsung hilang sekaligus dari tim Kagendra di posisi ke-11 Vigan. Wah itu glowalnya juga kecepetan itu. Tangan-tangan pemain terlalu feseng sehingga mengalahkan sistem bro itu. Aduh. Dia masang glowal berbalik badan tapi jadi kebalik gitu glowalnya. Nggak ngalangin dia, malah jadi di belakangnya gitu loh glowalnya. Apa itu panik ya? Enggak memang Kecepatan. tangannya dia emang cepet. Tangan pro player tuh secepat itu. Sampai sistem aja udah suren tuh. Gila karena gue gak pernah masang glowal secepat itu ya. Jadi gue kayak kaget ya, kayak ngaca. Kok jadi kayak gitu. Tapi hal yang terjadi juga yang sama tadi di Clock Tower berbanding terbalik ya. Yang satu Kagendra kecepetan. Tadi yang di SCF itu terlambat. Dia jalan dulu udah tahu ada tembakan dari atas rumah. Dia jalan dulu baru buka glowal, dia ketembak, knockdown duluan gitu. Wah sama memang ini juga harus jadi catatan buat Kagendra sih. Terlalu overcommit mungkin. Mereka sadar itu udah bukan lagi RRQ kalau emang jatuhnya udah kepik dan tidak adanya party yang terjadi di RRQ. Karena mereka sadar bukan lagi tim yang lain. Tapi itu yang jadi catatan, terlalu overcommit. Terus bagaimana karakteristik mereka melakukan setup di bagian pick. Mereka juga bukan penguasa pick sementara di bagian pick ke arah Pochinok juga masih ada patahan yang sebetulnya bisa mereka amankan terlebih dahulu. Sebagai objektif itu yang harus dipertahankan, yang utama seharusnya bisa diamankan oleh teman-teman Kagendra. Tapi mungkin pemikiran mereka memiliki objektif yang lain. Mereka harus bermain lebih agresif lagi dan mereka tahu itu adalah Genesis Dogma yang bisa digeser juga. Betul. Pada hari ini itu membuka kesempatan lah untuk teman-teman Kagendra. Tapi malah kepleset ya, Iya, malah kepleset jadinya. Dan ini kita lihat ada pertarungan antara dua tim papan atas kita itu RRQ Kaju dan juga Bigetron Delta. Udah ada Delta juga, udah ada Playlist juga di sini udah lumayan chaos. Tapi ternyata Racun dan Legalot juga harus berhasil dijatuhkan kali ini. Mencoba menggunakan portal go kali ini dari seorang Abai. Betul melakukan backup, ada Dix di depan yang sudah terpantau nampaknya. Tapi cukup cepat juga pergerakan dari seorang Abai. Ada Gruel yang dibuka di sisi kanan, satu jump shot kali ini masih belum membuahkan hasil bagi seorang Abai. Respon gol yang cukup cepat kali ini. Dari arah belakang ada Razor coba melakukan backup. Tapi kita lihat dari Bigetron Delta nampaknya tidak begitu sulit untuk menemukan teman-teman dari RRQ Kaju. 3 lawan 3 tersisa tapi Dudes masih tersandra dengan 1-2-4-nya. Masih bisa bertahan Bangga Dudes. Dan juga Abai bekerja sama dengan baik. Masuk lebih dalam lagi Bigetron Delta dibuat kocar kacir. Satu pemain terakhir berada di belakang zona. Wah gila, lihat gak tadi pergerakan Oh my God. dari kanan ngadep kiri cepet banget cobot nembaknya, gila. Gila Dudes ini. Astaga. Gue kaget banget. Lihatnya gila. Itu pergerakan yang sangat unpredictable dari seorang Dudes gitu. Lihat kanan, terus lihat kiri langsung tembak. Terus ada Abai juga yang bantu sehingga damage-nya bener-bener nyambung gitu ke arah Bigetron Delta, semuanya masuk langsung. Wah. Padahal dalam kondisi RRQ Kaju bisa dibilang loose condition juga sih. Iya, dan Kondisi posisi kalah. juga dari grounding juga gak gitu enak kan tadi dari RRQ Kaju. Tapi dari Dudes dan juga seorang Abai teamworknya bagus banget sih. Iya, dan selalu Valdi apa yang dibilang sama Legalot ya. Selalu benar gitu loh. Valid gitu, tolong dong benerin dong kalau saya salah. Gitu. Benar, valid. Tapi tadi juga Legalot memang terlalu depan, maju terlalu cepat. Cuman memang tugasnya Legalot memang selalu seperti itu ya. Dia selalu membuka jalan buat teman-temannya, dia knockdown juga backup dari teman-temannya cepat. Itu dia kepercayaan tim yang dimiliki oleh RRQ Kaju yang menurut gue patut dijadikan pelajaran oleh tim-tim yang lain sih. Ya itu dia, memang Legalot sempat mengatakan di minggu kemarin. Kalau dia mengakui kalau memang situasinya 1 lawan 1 memang sering kalah. Gitu loh. Dia bilang seperti itu di minggu kemarin, hari Jumat kemarin. Kalau nggak salah. Lalu memang itu terjadi, Tapi kalau udah urusannya tim fight 4 lawan 4 itu bukan jadi masalah besar gitu loh. Kalau Legalotnya memang harus tumbang duluan. Memang Legalot sangat informan ya. Kalau misalnya kita bisa bilang dari RRQ Kaju juga jadi walaupun dia one by one-nya dia selalu kalah ya nggak apa-apa. Karena dia juga bisa ngasih informasi ke teman-temannya. Begitu pula dengan fight yang tadi terjadi gitu kan. Dia maju duluan pun, dia knock pun ya teman-teman siap backup gitu. Jadi ya dari Legalot kita belajar bahwa nggak apa-apa kita knock, yang penting membuahkan hasil. Ya, kalah itu awal dari kemenangan. Betul, itu dia. Dan ternyata ada penyerangan yang dibuka oleh GS Lux. Sepertinya ada penggunaan sebuah portal go. Tiba-tiba datang dari satu arah, tapi ada penyergapan juga yang akan dilakukan balik dari arah Indostar. Oh my God, nice one. Bagaimana pergerakan dengan menggunakan portal go, kembali ke arah belakang. Tapi membuang satu portal go untuk mendapatkan dan menculik ke arah satu pemain. Ini cukup
dibilang rugi sebenarnya enggak. Karena bisa matahin tempo pertahanan dari teman-teman Indostar. Tapi follow up-nya lanjutannya dari Slux ini mau seperti apa? Apa mereka mau pakai portal go-nya lagi nyerang ke satu arah atau mau pakai vehicle-nya 2 pemain? Ya karena Karena juga dikasih kalau ada kita vehicle lihat tuh. dari posisinya juga GS Lux yang harusnya bakalan kepotong sama Indostar ya. Dan sebenarnya sama-sama gak enak sih dua-duanya. Cuman dari GS Lux sendiri pun kenapa tadi pakai portal go buat 1 poin eliminasi? Karena dia butuh banget poin sih hari ini. Bener-bener butuh banget ini 3 hari terakhir bos. Poin buat degradasi maksudnya? Iya gitu. Salah. Salah dong, tapi ternyata sudah mulai masuk dengan portal go yang lain sepertinya. Membuang 2 portal go yang mereka miliki untuk bisa menyerang. Apakah ini menjadi sia-sia karena satu orang slide Nice. perhatikan karena Najura pun juga tumbang. Alif akan masuk melakukan follow up dengan semua senjata yang dia miliki. Luol coba dibuka kembali tapi sayangnya satu pemain juga tumbang. Alif sepertinya tersisa sendirian. Masih bisa membuka kembali satu pemain, satu Gluol dan Alifnya juga balik lagi ke belakang. Tapi kejar ternyata semua effort yang dia lakukan ternyata masih belum cukup untuk menaklukkan hati sang Indostars. Ya benar banget dan pergerakan Indostar juga cepat banget, pembacaan pergerakan yang cukup baik ya. Tapi di sisi lain ternyata kita lihat dari RRQ Kazu kali ini adanya Genesis Dogma dan juga Bigetron Delta tapi belum ketahuan ya. Kita harus belajar sih sama Indostar. Kenapa? Ternyata yang effortnya besar kayak GS Lux itu belum tentu menang. Tapi yang gak punya effort tapi dia punya keuntungan Indostar menang. Benar ya. Itu jadi kadang kita nggak perlu effort banyak-banyak lah. Iya. Ini beruntung aja. Lihat situasi. Ya. Situasinya sekarang sih ada pertempuran antara RRQ dan juga Genesis Dogma. Nice banget loh. Ledakan-ledakan udah dikirimkan tapi Genesis Dogma posisinya terbagi. 2 arah yang berbeda sementara RRQ terkurung. Ini malah RRQ bisa komit ke satu arah duluan nih. Kalau misalkan mereka tahu di bagian dalam rumah labirin dari peaknya itu memang gak ada pemain gitu. Tapi ternyata sudah mulai terbang, baru dihidupkan kembali dari Genesis Dogma dan akan regroup sepertinya. RRQ Kazu sangat terbuka untuk disergap. Tapi Legalot sudah naik lagi ke arah atas mengambil kesempatan. Melihat dari pikir yang cukup jauh, satu tembakan dibuka dan bahkan Legalot berhasil memberikan 2 damage dan terus berhasil melakukan follow up dengan cukup baik. Membuat satu pemain Genesis Dogma berhasil di take down, berhasil di ending dan akan disergap. Apa yang coba masukkan Jackbusternya, Garner Door 2 tembakan sudah masuk menuju ke arah seorang Borgai. Follow up lagi seorang Razor dan Borgai berhasil dijatuhkan lagi dan lagi. Abai dikirim lagi masuk ke arah depan dengan satu Rebel Rush yang dia gunakan. 2 tembakan dari Rebel Barrelnya masih belum connect dan membuat Yos juga harus pulang ke arah lobby. Gue suka sih decision making dari seorang Legalot ya, gila in outnya dia karena mereka udah tahu nih no exit way sama sekali, nggak ada vision sama sekali kalau mereka tetap di situ. Akhirnya dia buka portal go naik ke arah genteng, dia buat cari satu orang daripada Genesis Dogma, kelihatan satu kasih 2 damage ke arah 2 playernya, turun lagi gitu. Terus informasinya dilemparin ke teman-temannya terus mereka lakuin rush, itu bagus banget gila. Dari arah Kazu tuh sedemikian rupa step by stepnya dilakukan dengan sangat rapi sih. Kalaupun itu textbook dan menjalankan textbooknya itu benar-benar sempurna ya. Iya rapi banget gitu. Jadi kayak bukan kayak textbook kayak yang ngalir aja gitu kan. Dan iya maksudnya kalaupun itu adalah sebuah textbook mereka tuh nggak miss stepnya sama sekali. Iya. Bener-bener A, B, C gitu tuh. Nggak dilompatin tuh. Iya benar, nggak ada yang dilompatin gitu kan. Dan di sisi lain kita lihat kali ini ada Tiger Wong yang dari tadi kita nggak dengar sama sekali ya gimana. Karena jujur aja di map pertama kita pada hari ini ternyata bener-bener pasif banget permainannya, masih 9 tim kali ini yang tersisa. Dan kita lihat dari seorang Thanos harus berhasil dijatuhkan Jojo. Kali ini coba melakukan backup satu. Jump shot ternyata tidak membuahkan hasil yang cukup baik. Kali ini Tiger Wong cukup terjepit di dalam rumah dari Hans. Jangan terakhir tapi ternyata terlalu terburu-buru daripada musuhnya. Satu persatu masuk, ini menjadi keuntungan buat seorang Hans nampaknya Bigan. Oh my god, 1 poin berhasil didapatkan oleh seorang Hans. Coba menghidupkan kembali dengan satu buah pocket tapi sepertinya sudah tidak ada waktu. Dan Mythic Olympus berhasil meledakkan Dewa United. Oh my god, what a grenade from Garek. Membuat Dewa United yang belum tersebut dari awal pertandingan tiba-tiba harus tereliminasi di menit 14. Ya memang tadi juga dari posisi seorang Garek juga enak banget sih buat lempar granat karena Dewa United yang udah lumayan terjepit sama zona. Mereka ada di patahan yang agak sedikit sulit gitu kan untuk defense. Dan kali ini kita dari Mythic Olympus cuma kita berdua aja. Namun di sisi lain ternyata ada seorang Utin kali ini
Siapa kayak di dalam Gluon itu ada Razor. Coba untuk mengurung diri tapi ternyata langsung memanggil teman-temannya yang lain dari Arki Kazu yang langsung melakukan backup. Namun sayang sekali Abai sudah terjatuhkan. Dua player yang menekan juga tapi di sisi lain Tiger Wong harus pilih di posisi ke-8. Ada skala dan juga Krone yang sudah mulai diaktifkan. Susana kali ini dengan tembakan yang sangat luar biasa. Oh my God. Masih bisa dieliminasi oleh RRQ Kazu. 13 poin eliminasi diganti. Even ketika posisi Abainya tumbang dan Legalot masih ada, dia dibuat revive terlebih dahulu dan akhirnya Kraken yang berhasil pulangkan ke arah lobby. What a very nice save from Legalot. Tenang banget. Berhasil memberikan ketenangan pada teman-temannya dan berhasil membuat RRQ kali ini mengalami satu perjalanan yang cukup mulus dengan poin cukup banyak, tapi somehow masih survive, bahkan masih cukup menggokil dengan Charge Buster yang dia miliki. Satu poin tersisa, tapi zona sudah tidak berpihak ke arah mereka. RRQ masih dihantam. Lagi-lagi bertemu bersama dengan sang robot merah. Abai terus berusaha menghancurkan gol yang ada di depan, tapi ternyata ada sebuah mereka yang tiba-tiba masuk dari siapa itu? Ada Legal itu yang pakai Monster Truck. Dari tadi dia my memang udah God. ngasih inspirasi pakai Monster Truck karena udah mepet banget zonanya. Jadi dia coba untuk ngecohin aja musuh-musuhnya. Dia percaya nih sama dua temennya bisa untuk ngasih serangan ke arah musuh. Dan ada semangat oke. Itu bahkan gak ada yang ngancurin vehicle-nya Legalot. Itu Sibuk sendiri itu orang-orang. kontennya Legalot terlalu di-respect apa gimana tuh? Sibuk sendiri orang-orang. Kayak itu segede gitu di zona kecil ini kok nggak ada yang nembakin ya. Iya, asik banget itu tuh Kapten. Gue lihat-lihat muter-muter tuang dan ternyata Kiba pun sempat dijatuhkan karena tertabrak sebuah vehicle dari seorang Legalot. Tadi Nitro Stars berhasil dieliminasi oleh Razor. Nice vision dari Razor yang berada di bagian atas. Abai sudah dikirimkan lebih dalam lagi menuju ke arah seorang Kare. Abai terlihat posisinya, vehicle-nya dipakai lagi, dinyalain lagi mesinnya. Mau lari-larian lagi, Kidnessing cuma dieliminasi Legalot dari bagian belakang. Menyisakan satu orang saja. Oh my God, oh my God. Gila. Permainan macam apa ini RRQ Kazu? Wow, RRQ Kazu Tex the Buyah di game pertama kita.